Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, dan termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Yasada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu atensi yang bernama Rido dari Jawa Timur. Lebih Abdul yang akan saya bacakannya. Semoga saudara Rido dapat mendengarkan langsung apabila Anda di seputar Jakarta. Andaikan Anda di luar negeri sana atau di luar Jawa sana, Anda bisa melihat di channel Ayah Sadam. Itu jawaban saya nanti ya. Kembali lagi akan saya bacakan dari atensi yang bernama Rido dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jebri, salam kenal, salam senggol-senggol ya. Semoga Anda bersama Radio RS tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam Bung Jebri. Saya senang sekali dengan acara Anda. Baru kali ini adanya tanya jawab seputar dunia lain di channel YouTube Ayah Sadam. Saya sebelumnya belum pernah mengetahui hal itu. Ini cukup membantu banyak orang ya Bung Jebri ya. Jadi begini Bung Jebri. Sudah 2 minggu yang lalu, mudah-mudahan sih atensi ini cepat dimuat ya Bung Jebri, karena saya mohon maaf sebelumnya, atensi ini saya titipkan ke kawan yang sedang ke Jakarta karena posisi saya masih ada di Jawa Timur. Begini Bung Jebri, 2 minggu yang lalu digegerkan di rumah saya tentunya ditemukan ayam cemani dalam kondisi terpotong lehernya, katakanlah mati gitu Bung Jebri. Diletakkan di mana adanya di depan rumah, ditempatkan oleh kain kafan. Apa yang dimaksud itu Bung Jebri? Saat itu keluarga saya nggak ada yang berani menyentuh dan melewati. Pertama kali bapak saya yang mengetahui Bung Jebri. Begitu bapak saya mengetahui adanya, kebetulan waktu itu habis sholat subuh Bung Jebri, kebetulan sholatnya di rumah. Begitu buka pintu rumah depan, di depan rumah, depan pintu persis, pintu tamu, ruang tamu maksudnya. Disitulah bapak saya manggil-manggil keluarga ngumpul dan menyaksikan adanya itu. Karena bapak saya ya walaupun gak ngerti tentang hal begitu, beliau menyuruh keluarga tidak boleh menyentuh binatang yang sudah mati itu, karena di situ terdapat diletakkan di atas adanya kain kafan dan ada beberapa bunga yang ada. Ini berarti sesuatu yang ganjil Bung Jebri ya. Akhirnya bapak saya manggil seorang ustadz Bung Jebri. Disitulah seorang ustadz mengatakan yang penting ikhlas deh, kita tidak kenapa-kenapa. Ini sesuatu yang ganjil memang. Nah, setelah sudah dibungkus rapat, lantas dikebumikan di mana adanya binatang yang sudah mati tadi, yang wujudnya ayam cemani yang sudah terpotong, akhirnya dikebumikan oleh seorang ustadz. Seorang ustadz tidak banyak menjabarkan Bung Jebri, hanya dibilang lebih mendekatkan diri saja sama Allah. Yang penting kita, Allah tetap melindungi kita, dijauhkan dari kejahatan, kezaliman, itu aja Bung Jebri. Yang membuat saya tanda tanya Bung Jebri, siapakah yang meletakkan ayam cemani dalam kondisi mati, diletakkan di atas kain kafan termasuk beberapa bunga, diletakkan di depan rumah pintu masuk utama ruang tamu, seperti itu Bung Jebri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jebri, apa yang dimaksud?
Sementara kalau memang orang mau jahat Bung Jepri, selama ini yang saya koreksi, keluarga tidak pernah punya salah slat kepada siapapun Bung Jepri. Mohon maaf sebelumnya Bung Jepri atas dimotnya atensi saya karena saya tidak bisa hadir langsung, karena ini penting mendesak sekali. Ini pun juga saya dari kawan Bung Jepri yang ada di Jakarta yang saya titipkan atensi, karena beliau mengatakan coba minta solusi kepada Bung Jepri di mana adanya channel Ayah Sadam, tanya jawab seputar dunia lain katanya Bung Jepri. Wah, saya senang sekali dengan begitu membuka channel Ayah Sadam. Saya langsung hatinya lega Bung Jepri, walaupun belum terjawab. Mudah-mudahan atensi saya sudah mendapatkan solusi dari Bung Jepri di mana adanya channel Ayah Sadam. Terima kasih sebelumnya Bung Jepri atas dimaunya atensi saya, dan semoga Anda bersama Radio RS yang ada bersama channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara karena menyangkut kemaslahatan menolong banyak orang. Terima kasih kembali lagi, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Rido yang ada di Jawa Timur ya. Baru saja atensi Anda telah saya bacakan. Kembali lagi, memang betul juga Anda harus melibatkan orang yang ahli agama. Sebab apabila ayam cemani yang dalam kondisi sudah mati, sudah terpotong dan diletakkan di atas kain kafan, berarti di antara keluarga yang di dalam rumah itu yang menyentuhnya akan berbahaya. Apalagi kita orang awam ya. Kalau memang Anda melibatkan salah satu ustadz ahli agama, itu ada benarnya, karena beliau barangkali sedikit banyaknya memahami hal itu. Kembali lagi kepada saudara Ridwan, Anda bertanya, siapakah yang meletakkan ayam cemani dalam kondisi sudah terpotong di atas kain kafan beberapa bunga dan diletakkan di depan pintu masuk ruang tamu ya? Sedangkan Anda sekeluarga tidak pernah punya slat atau masalah dengan orang lain. Apa yang dimaksud semua itu ya? Untuk saudara Rido yang ada di Jawa Timur, coba Anda simak baik-baik penjelasan dari saya ya. Yang pertama, itu sudah pasti perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, punya alasan tertentu, bisa iri, bisa balas dendam masa lalu, bisa saja. Yang kedua, ayam cemani dalam kondisi sudah terpotong mati katakanlah ya, yang diletakkan di atas kain kafan beberapa bunga tersebut, itu sebagai perlambangan untuk mencari korbannya yang di rumah tersebut. Apabila misalkan saja bapak Anda yang dituju atau ibu Anda yang dituju, tapi yang dituju ternyata dalam kondisi sehat ya, terjaga zikirnya, bisa saja anaknya, misalnya bapaknya yang dituju, bisa istrinya, bisa anaknya, dan di lingkungan keluarganya yang satu darah akan kena. Walaupun mungkin yang dituju bapaknya ya, tapi bapaknya dalam kondisi sehat, dalam keadaan zikir, akan tidak mengenakan dia. Alhasil alhamdulillah, begitu pertama kali yang menyaksikan bapak Anda, barangkali Allah memberikan satu petunjuk, bapak Anda lah yang harus mengetahui lebih dahulu, sehingga keluarganya tidak mendahului menyentuh benda tersebut. Karena dengan menyentuh artinya dialah korbannya. Itu macam-macam cara. Kembali lagi kepada untuk saudaraku, saudara Rido. Memang masih banyak saja, karena saya menampung banyak atensi problema banyak orang. Bukan zaman dahulu saja, sekarang pun masih ada, walaupun tidak banyak. Yang terpenting satu, ikhlas. Apa kata Ustadz tadi ya, mengatakan Ustadz itu tidak banyak bicara karena kita menghindari suuzon ya. Yang jelas itu orang iri atau dengki atau balas dendam masa lalu. Coba dikoreksi mungkin dari kedua orang tua Anda atau keluarganya. Namun harapan saya untuk saudara Rido, camkan baik-baik ya pesan saya. Jangan pernah kita dendam kepada siapapun, sekalipun kita dijahati. Tetap ikhlas, lepas, kembalikan kepada Allah. Minta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan kejahatan dan kezaliman. Apabila ada orang jahat, ya Allah, kembalikan pada diri Engkau. Insya Allah siapapun yang menanam keburukan, dialah akan merasakan keburukan pula.
Begitu pula sebaliknya, kalau kita pribadi sebagai orang korbannya, kita serahkan kepada Allah. Kalau kita memberikan satu kebaikan, kita akan menambah kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah sebuah teluh. Ayam cemani itu adalah sebagai perlambangan nyawa seseorang yang dituju. Begitu. Untuk penolakannya gampang. Seperti ada beberapa konten yang saya terangkan di situ. Kalau Anda akan belajar banyak tentang keilmuan, coba Anda perbanyak melihat di konten-konten yang ada di Ayah Sadam ya. Insya Allah banyak manfaatnya. Kalau Anda orang yang tawadu istiqomah, perbanyak zikir. Saya memberikan tambahan ya buat Anda. Mudah-mudahan saudara ridho orang yang rajin ibadah. Selain Anda menjaga sholat 5 waktu, jagalah sholat sunnah malamnya. Kalau bisa satu keluarga dikoordinir untuk mempertahankan sholat sunnah malam. Yang pertama taubatan nasuha, yang kedua hajat, yang ketiga 3/4 malam, dan baru diakhiri dengan sholat witir. Kalau sholat witir kan biasanya paling akhir ya, didahulukan boleh, baru sambil menunggu sholat 3/4 malam. Anda amalkan suratul Fatihah 10.113 ya, ayat kursi 113, lantas Anda membaca ayat 107 sampai ayat 110 di surat Al-Kahfi. Insya Allah niat karena Engkau ya Allah, semoga dapat bisa bermanfaat amalan ini untuk kapan saja ya, malam itu juga harus selesai. Dan untuk saudara ridho, siapkan air putih atau minyak zafaron bagus. Kalau saya mengharapkan minyak zafaron itu akan berlangsung lama, bisa disimpan ya. Kenapa? Dengan melalui minyak zafaron itu Anda bisa ngambil air 1 ember, bisa dicipretin seluruh rumah, luar maupun dalam, ditetesin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, dengan minyak zafaron tadi yang sudah disyariati. Dan jangan lupa diniatkan, ya Allah saya niatkan Engkau melalui air doa yang dicampurkan minyak zafaron ini, niatkan Engkau untuk menjauhkan dari segala hal-hal yang negatif, jagalah harta dan keluarga hamba, seperti itu ya. Anda tiupkan ke air tersebut yang ada minyak zafaronnya 3 kali, lantas Anda cipratin seluruh rumah di luar maupun di dalam ya, sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Insya Allah lingkup rumah Anda, harta Anda maupun keluarga Anda akan terselamatkan, terhindar dari hal-hal yang gaib ya. Insya Allah aman. Sekali lagi, tetap man syabara ya, bagi siapa yang sabar dan pasrah diri kepada Allah, tidak pernah dendam, Allah akan selalu memberikan yang terbaik buat kita selama dunia akhirat. Demikianlah saudara ridho yang ada di Jawa Timur, mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada saudara ridho, seandainya ada terjadi seperti itu lagi, Anda kan sudah mengamalkan, itu sudah bagus. Anda cukup membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi masing-masing 1 kali, dan ayat 107 sampai 110 di surat Al-Kahfi 1 kali. Tiupkan ke benda yang seperti yang Anda ceritakan tadi, kalau seandainya terjadi lagi 3 kali. Lantas Anda ambil, kalau bisa minyak zafaron tadi kan bisa disyariati, kasih ke air sedikit, siramkan ke benda tersebut, lantas dikubur. Insya Allah akan aman ya, kalau seandainya terjadi lagi. Jadi amalan-amalan tersebut bukan hanya untuk sekali Anda manfaatkan, kapan saja kalau Anda sudah mengamalkan, cukup 1 kali membacanya, ditiupkan ke benda tersebut, insya Allah akan aman, dan Anda bisa menolong banyak orang kalau memang ada kejadian-kejadian serupa begitu ya. Demikianlah saudara ridho, mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan Anda yang ada. Apabila Anda tidak bisa langsung mengikuti saya, silakan Anda hubungi, membaca atau melihat di channel Ayah Sadam. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, aku selalu menyertai Anda semuanya.
Karena waktu Julkam harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.